Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian surah Al-Kahfi yang kemarin sudah disampaikan ayat ke-27. Maka hari ini kita memasuki ayat berikutnya, yaitu ayat ke-28. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat ke-28 dari surah Al-Kahfi ini sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه wa kana amruhu furutha. Surat ini jarang dibaca kan? Jarang dibaca kecuali Ramadan. Orang pasti baca. Tapi baca cuma dilewati gitu aja. Gak paham isinya. Kebanyakannya. Ada banyak juga yang pasti mengerti, memahami karena mereka memang mempelajari. Nah, mari kita pelajari ayat ini dan ayat berikutnya di belakang-belakangnya. Masya Allah, kita akan dapatkan betapa hebatnya Al-Quran itu dibanding dengan tulisan-tulisan manusia, ucapan-ucapan manusia, siapapun yang berbicara. Kalau itu manusia, gak ada apa-apanya isi pembicaraan mereka dibandingkan dengan pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada ayat ke-28 ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berbicara kepada Rasulullah SAW, menasihati beliau dengan nasihat sebagai berikut. Rasul, saudara sekalian, Rasulullah SAW masih dinasihati, dan dia menasihati Allah sendiri. Wasbir, dan bersabarlah, dan sabarkanlah, bukan bersabarlah, sabarkanlah. Isbir, sabarkanlah. Ini dari kata wa yang artinya dan kata isbir, fi'il amr, kata kerja perintah. Untuk satu orang. Kalau dua orang, wasbiro gitu. Kalau banyak orang, wasbiru. Kalau perempuan, wasbirni, satu orang. Kalau dua orang, wasbiro, sama. Kalau perempuan yang diperintah sabar, perempuan banyak orang, wasbirna. Nah, itu bahasa Arab. Enggak ada dalam bahasa lain.
Perintah pada satu orang, pada dua orang, pada orang banyak, beda bunyinya. Dan itu hanya ada dalam bahasa Arab. Itulah sebabnya Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa kitab sucinya yang terakhir. Bahasa yang paling kaya di antara semua bahasa yang ada di dunia ini. Wasbir dan sabarkanlah nafsaka dirimu. Para ahli tafsir mengatakan, kan bunyi ayatnya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajah. Ya, itu diterangkan begini. Wasbir nafsaka dan sabarkanlah dirimu. Al-ayah dan ayat ini seterusnya kata ulama ahli tafsir, diantaranya adalah ahli tafsir Imam Al-Baghawi, penyusun kitab tafsir yang terkenal dengan nama kitab tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Salah satu kitab tafsir yang paling saya sukai kalau saya belajar mengulang apa yang pernah diajarkan oleh guru saya ketika ngaji Al-Quran. Dulu saya nggak bisa baca, dengerin aja, karena belum belajar bahasa Arab. Nah sekarang sudah belajar bahasa Arab, saya bisa baca sendiri. Ternyata apa yang disampaikan oleh guru saya itu semuanya ada dalam kitab tafsir ini. Nah sekarang saya sampaikan kepada saudara sekalian. Wasbir nafsaka dan sabarkanlah dirimu wahai Rasul. Al-ayah dan ayat ini seterusnya. Ini nazalat, ayat ini telah turun. Dulu turun itu pada ayat ini turun kepada orang Mekah, orang Quraisy yang bernama Uyainah bin Hisnin Al-Fazari. Ada tokoh Quraisy, orang Mekah, kaya raya. Dia bernama Uyainah bin Hisnin Al-Fazari. Orang ini yang bernama Uyainah ini atan nabiya, dia pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia datang? Qabla ayyuslima, sebelum bahwa dia masuk Islam. Jadi sebelum dia masuk Islam masih kafir, masih musyrik, masih menyembah berhala. Datang kepada Nabi. Wa indahu, dan di hadapan Nabi pada waktu dia datang, jamaatun, ada sekelompok orang. Ada satu jamaah. Jamaah itu sekelompok orang. Kita ini semua ini jamaah. Nah, sekelompok jamaah, sekelompok orang ini minal fuqara, terdiri dari orang-orang fakir-fakir miskin. Nabi sedang duduk bersama orang-orang miskin. Fihim, diantara mereka, di kalangan mereka ada Salman, sahabat Nabi yang bernama Salman, sahabat terkenal nih, Salman Al-Farisi. Dia aslinya orang Persia, kalau sekarang orang Iran. Dia bukan orang Arab, orang Persia. Wa alaihi, dan pada dia, pada si Salman ini, maksudnya si Salman ini membawa atau ada pada dia samlatun, jubah. Dia pakai baju kayak jubah gitu, kayak mantol. Yang jubahnya ini tadi, pakaian tadi, qad ariko fiha, sungguh telah berkeringat di dalamnya, ada keringat di jubahnya. Wa biyadihi, dan di tangannya si Salman ini tadi, khusatun, apa itu khusah? Apa namanya ini? Daun kurma. Dia bawa daun kurma. Yang yasukuha, dia menyeret daun kurma tadi. Summa, kemudian yansijuha, Salman menganyamnya, menenun. Faqala Uyainah, maka ketika Uyainah yang waktu itu masih musyrik datang kepada Nabi, melihat Nabi kok duduk sama orang-orang miskin-miskin gini. Dan
ada salah satunya yang bernama Salman ini pakai baju sudah berkeringat. Jadi menunjukkan dia habis kerja gitu kira-kira lah, atau kepanasan. Lalu berkeringat bajunya, dia bawa pelepah kurma, daun kurma, bukan pelepah kurma. Dia seret, lalu dia anyam itu pelepah kurma tadi, daun kurma tadi. Faqala Uyainah, maka berkatalah Uyainah pada waktu melihat itu. Uyainah berkata lin nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Uyainah kepada Nabi? Uyainah bilang begini pada Nabi, ama yu'dzika rihu haula? Ama adakah tidak yu'dzika, mengganggumu wahai Muhammad, rihu baunya haulai, orang-orang ini? Ini orang-orang ini bau-bau semua ini. Orang miskin, Pak. Enggak ada yang pakai parfum. Yang biasa pakai parfum harum-harum, wangi-wangi itu kan orang-orang kaya, Pak. Apalagi wanita-wanita sekarang ini. Wanita-wanita sekarang kalau pakai parfum itu, begitu dia lewat tuh orangnya sudah enggak ada, baunya masih ada, Pak. Padahal wanita itu enggak boleh pakai parfum yang menyolok, itu enggak boleh. Yang boleh pakai parfum itu lakian. Laki-laki boleh. Kalau wanita pakai parfum yang tidak semerbak baunya masih dibolehkan. Walaupun yang lebih baik lagi jangan pakai parfum kalau wanita. Kalau pakai parfum yang baunya hanya kalau mendekat ini aja terus bau. Nah, itu boleh. Dan itu pun dipakai di rumah. Ketika suaminya ada di rumah, datang suaminya dari kantor, cium baunya suaminya, kamu kok harum sekali, istri, dipeluk, dicium. Harusnya begitu. Kalau zaman sekarang suaminya datang, istrinya baunya bawang brambang gitu. Bau terasi itu kata ibu di belakang ini. Waduh lah. Di luar dia lihat dia bium baunya perempuan-perempuan itu harum-harum, sampai di rumah istrinya baunya kok gini. Nah, dibalik ya, mestinya jangan begitu. Nah, kembali ke sini. Si Uyainah ini tanya sama Nabi, Muhammad, apa enggak mengganggu kamu sih baunya orang-orang ini? Wa nahnu, sedangkan kami ini, Uyainah datang tidak sendirian, dengan teman-temannya yang juga kaya-kaya raya. Wa nahnu, sedangkan kami ini termasuk engkau juga Muhammad, sadatu, kami ini terutama Uyainah ini dan teman-temannya, kami adalah sadatu Mudhar. Kami ini tokoh-tokohnya orang Mudhar. Jadi ada sekelompok suku, sekelompok kabilah, bukan suku, kabilah Mudhar. Kami ini tokoh-tokohnya orang Mudhar, wa asrafuha, dan orang-orang mulianya dari orang-orang Mudhar ini. Kata Uyainah kepada Nabi pada waktu itu, fa in aslamna, maka jika kami semua ini masuk Islam, aslaman nas, akan masuk Islam juga orang-orang banyak ini Muhammad. Wa ma yamnauna, dan tidak mencegah kami min ittibaika dari mengikuti engkau Muhammad, ilaha ula, kecuali karena mereka-mereka ini. Kami ini orang-orang Mekah yang kaya-kaya ini pada terhalang tidak mau mengikuti ajaranmu gara-gara orang-orang miskin ini. Masa kami disamakan dengan mereka ini? Gitu. Terus Uyainah bilang kepada Nabi begini, fanah hihim angka, panah hihim, maka tolong singkirkanlah mereka angka darimu. Tolong Muhammad, kami datang kepada engkau, kami mau ketemu sama engkau, kami mau bicara kepada engkau tentang Islam ini. Kami mau tanya-tanya kepada engkau tentang Islam, tapi tolong orang-orang miskin ini suruh pergi dulu. Gitu Pak. Hatta sampai natba'aka, kami nanti akan mengikuti engkau. Atau awij'al, atau ij'al, jadikanlah lana untuk kami. Kalau engkau keberatan untuk menyuruh pergi orang-orang miskin ini Muhammad,
jadikanlah untuk kami majlisan, satu majlis, satu pertemuan tersendiri, walahum dan untuk mereka orang-orang miskin ini majlisan, majlis yang lain lagi. Jadi Uyainah ini minta kepada Nabi supaya mereka kepengen ngaji dengan Nabi, tapi khusus orang-orang kaya saja. Orang miskinnya suruh ngaji di waktu yang lain, di majelis yang lain. Sampai sini paham ini? Ya. Nah, ketika permintaan ini dikemukakan oleh Uyainah di hadapan Nabi, fa'anzalallah, lalu menurunkanlah Allah. Lalu Allah menurunkan, Allah siapa? Azza, Allah yang maha gagah, wajal, dan yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia. Yang maha gagah dan maha mulia Allah ini menurunkan ayat ini. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Langsung turun ayat ini yang memberi nasihat kepada Nabi kita. Kata Allah kepada Nabi ini, wasbir dan sabarkanlah nafsaka dirimu Muhammad, ma'a bersama alladzina orang-orang yang miskin-miskin, tetapi mereka yad'una, mereka selalu berdoa, selalu menyeru, menyebut-nyebut nama Rabbahum, Tuhan mereka, yaitu Allah. Selalu menyeru, selalu berdoa, selalu berzikir kepada Tuhan mereka bil ghadati, di waktu pagi, wal 'ashyi, dan di waktu petang. Ini dalilnya ngaji pagi hari dan sore hari. Ngaji pagi hari begini nih, zaman Nabi kan enggak seperti kita. Dulu waktu Nabi ngaji kan enggak seperti saya sekarang, kita semua duduk di sini, saya di sini duduk di atas kursi, yang lainnya duduk di bawah. Pakai speaker, pakai laptop, nggak ada zaman Nabi. Bid'ah jadinya ini. Ya bid'ah, tapi bid'ah itu kalau dalam soal bukan syariat nggak masalah. Yang tidak boleh kita lakukan adalah bid'ah dalam soal syariat. Apa yang sudah disyariatkan oleh Nabi itu yang kita jalani dalam persoalan ibadah. Dalam persoalan yang bukan ibadah, tidak termasuk ibadah, seperti pakai loudspeaker, ini kan bukan ibadah. Mau pakai loudspeaker bisa, enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau saya enggak pakai loudspeaker, saya teriak-teriak, sama dia enggak mungkin dengar itu. Ini dipakai ini untuk kebaikan, supaya orang dengar jelas, gak ngantuk, yang ngomong juga gak perlu teriak-teriak. Teriak-teriak 1 jam habis suaranya. Nah, sama seperti kalau kemarin Pak Mustar saya perintahkan, Pak Mustar tolong ya sebelum khutbah Jumat dimulai, tapi setelah masuk waktu dah masuk waktu, berdiri ngasih tahu orang-orang supaya diam, supaya HP-nya dimatikan, supaya jangan berbicara ketika khotib sudah mulai berbicara. Itu bid'ah, ya bid'ah juga, tapi bid'ah yang tidak termasuk ibadah. Itu belum dimulai kok sholat Jumatnya kok. Ibadah sholat Jumat itu belum dimulai ketika Pak Mustar berdiri. Kalau di Banjarmasin Pak, saya dulu sering ke Banjarmasin Pak, hampir setiap bulan ke Banjarmasin dan naik ambulan ke Banjarmasin karena ngantar pasien. Itu kalau waktunya sholat Jumat, saya sholat Jumat di Banjarmasin
Di masjid manapun di Banjarmasin Pak, kalau saya sholat Jumat, itu ketika sholat Jumat sebelum dimulai, kita masih pada sholat, masih pada menunggu adzan pertama, atau apalagi kadang-kadang juga itu, tapi jarang ya, biasanya sebelum adzan pertama, itu pengurusnya itu berdiri itu, bicara. Saudara sekalian, telah datang sedekah sedekah dari haji ini. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mari sebut lagi nama orang. Al-Fatihah. Sampai berulang-ulang itu Pak. Ya enggak apa-apa sih, orang itu pengumuman aja kok. Enggak apa-apa itu, biarin aja. Cuma kita enggak usah niru-niru lah. Orang enggak ada perintahnya dari Nabi kalau ada orang sedekah bacakan Al-Fatihah itu enggak ada. Maaf, ini saya bukan menjelek-jelekkan, bukan, sama sekali nggak ada niat seperti itu. Cuma Nabi dulu kalau ada orang sedekah, bukan dibacakan Al-Fatihah, didoakan Allahumma sholli alaik. Diterima sedekahnya untuk Nabi kah? Diserahkan sedekah itu sebagai hadiah, karena Nabi kita tidak boleh menerima sedekah. Kalau ada orang ngasih sesuatu pada Nabi, ditanya ini apa? Ini hadiah untuk engkau ya Rasulullah, dipakai. Kalau ini sedekah ya Rasulullah, Nabi simpan. Sedekah untuk siapa? Untuk orang miskin, untuk yatim, apa untuk janda-janda, apa untuk sabilillah? Beliau tanyakan. Lalu beliau ucapkan Allahumma sholli ala Ali, sebut namanya. Yang terkenal hadisnya Allahumma sholli ala Ali Abi Aufa. Nah, itu Ali Abi Aufa bisa diganti Allahumma sholli ala Ali Ahmad Sugeng. Allahumma sholli ala Ali Haji Mustar. Allahumma sholli ala Ali Wahiduddin. Allahumma sholli ala Ali Agan. Aku namanya Pak Agan lupa terus aku. Ya, Haji Agan misalnya. Itu begitu. Jadi mohon maaf, saya belum pernah baca ada hadisnya atau ada dalilnya kalau ada orang sedekah diumumkan kemudian dibacakan Al-Fatihah. Mohon maaf ya, bukan karena menghina atau mengejek atau mengolok-olok, tapi karena saya belum pernah mendapatkan riwayatnya, makanya saya tidak ikut-ikut. Dan di sini juga saya tidak perintahkan kepada Pak Mustar untuk mengumumkan sedekah minggu ini jumlahnya berapa, itu enggak. Ya, orang kalau sudah sedekah sudah selesai, itu sudah sampai di Allah sana pahalanya. Jangan diungkit-ungkit, karena diungkit-ungkit hilang pahalanya. Saya dulu sudah menyumbang masjid ini loh, sampai sekian ratus juta loh. Tapi karena pengurusnya ganti, pokoknya gini, saya malas lagi. Nah, sampai ungkit-ungkit hilang pahalanya. Jadi jangan pernah mengungkit-ungkit sedekah kita. Walaupun yang kita sedekahi menjengkelkan kita. Jangan pernah diungkit. Ya, biarin aja, dia bikin jengkel kita, urusan dia sama Allah. Ya, tapi sedekah kita jangan sampai hilang pahalanya gara-gara kita ungkit-ungkit. Kembali ke sini. Langsung Nabi dinasihati, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu wahai Rasul bersama orang-orang yang selalu menyeru kepada Rabb mereka, Tuhan mereka, pemelihara mereka, bil ghadati wal 'ashiyyi, di waktu pagi dan petang. Yuriduna, mereka orang-orang yang menginginkan wajhahu, keridoannya, wajahnya. Yuriduna, mereka menghendaki, menginginkan wajhahu, wajah Allah, maksudnya keridoan Allah. Jadi orang-orang miskin ini orang-orang yang ikhlas. Mereka kumpul-kumpul di masjid ini, mereka ikhlas itu, mengorbankan waktu mereka, tidak cari uang padahal mereka miskin. Artinya orang miskin kan pergi cari uang. Dulu zaman Nabi orang miskin lebih banyak di masjid. Dekat-dekat sama Nabi terus, nempel sama Nabi terus. Lalu Nabi dinasihati, wala ta'du ainaka anhum, wala, dan janganlah ta'du engkau melewatkan, memalingkan ainaka, kedua matamu, aina, kedua mata, kamu. Janganlah engkau Muhammad memalingkan kedua matamu anhum, dari mereka orang-orang miskin. Nabi ditegur, Muhammad, walaupun yang meminta kamu orang-orang kaya supaya kamu menyingkir dari orang miskin,
atau setidak-tidaknya memisahkan antara orang miskin dengan orang kaya dalam majelis-majelis ilmu, kamu jangan mau. Ya, nih. Kenapa? Karena janganlah kamu memalingkan kedua matamu dari mereka, turidu, karena kamu menginginkan zinatal hayatid dunya, zinata perhiasan al hayati kehidupan ad-dunya dunia. Janganlah kamu memalingkan kedua matamu dari mereka orang-orang miskin karena kamu menginginkan perhiasan kehidupan dunia, karena kamu kepingin bersama orang-orang kaya. Saudara, kita semua tahu kumpul-kumpul dengan orang kaya itu lebih enak daripada kumpul-kumpul dengan orang miskin. Benar enggak? Benar. Kumpul sama orang kaya, Pak, kalau dia makan minimal kita dikasih makan juga. Makanannya enak karena orang kaya bisa beli makanan yang harga berapapun. Kumpul sama orang miskin, jangan harap saudara akan makanan enak sama mereka, malah sampainya yang dimintai. Allah tahu yang begitu itu. Nabi kita dinasihati, jangan Muhammad, jangan kamu tinggalkan orang miskin-miskin itu hanya karena kamu ingin perhiasan kehidupan dunia. Itu satu. Jadi kita tidak boleh mengadakan pengajian khusus orang kaya saja, nanti pengajian berikutnya lagi khusus orang miskin. Tidak boleh. Itu dilarang oleh Allah. Ini ayatnya. Dan satu lagi ayat seperti ini ada dalam surat yang tadi dibaca imam kita itu. Sebentar. Bukan. Yang surat yang sesudah surat Amma Yatasaalun, yaitu surat Abasa. Abasa wa tawalla, dia Muhammad telah bermuka masam dan dia berpaling. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, bahwa telah datang kepadanya orang yang buta. Dan seterusnya. Itu teguran dari Allah kepada Nabi, gara-gara Nabi kita ketika sedang mengadakan pengajian bersama orang-orang Quraisy, karena beliau kepingin orang-orang kaya-kaya, orang-orang Quraisy itu tokoh-tokohnya pada masuk Islam, beliau kumpulkan mereka orang-orang kaya, beliau kasih pelajaran dengan harapan mereka akan tertarik kepada Islam, masuk Islam. Tiba-tiba datang Abdullah bin Umi Maktum, orang yang miskin dan buta kedua matanya, mendengar Nabi ceramah. Itu Nabi lagi ceramah, didatangi suaranya. Karena beliau buta, kan tidak melihat sedang bersama siapa Nabi waktu itu. Nabi sedang ngomongin, menasihatin orang-orang Mekah yang kaya-kaya supaya masuk Islam. Begitu datang, Nabi berpaling. Aduh, kenapa Abdullah datang? Mereka pasti gak suka ini. Nabi berpaling, bermuka masam, ditegur oleh Allah langsung gitu. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan tahukah kamu Muhammad, dia orang yang buta tadi datang barangkali dia mau mensucikan dirinya. Oh, pengen dengar pengajianmu Muhammad, kamu jangan bermuka masam. Bermuka masam merubah raut muka, ditegur oleh Allah Nabi kita itu. Merangut itu ditegur oleh Allah. Makanya sampai jangan suka merangut, lebih banyak tersenyum. Jadi wajahnya ini cerah, nggak keriput, nggak gampang keriput. Tapi kalau sampai gampang merangut, nanti gampang keriput. Nah, berikutnya apa kata Allah? Wala tuti, dan janganlah engkau menuruti, mentaati, man, orang yang aghfalna, kami telah melalaikan, qalbahu, hatinya, an dzikrina, dari mengingat kami, wattaba'a, dan janganlah, wa di sini wawu atof, dan la tuti, wa kembalinya ya, dari mana? Dari mana apa namanya? Kita tahu ini atofnya ke sini karena di sini ada larangan. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan janganlah engkau mengikuti orang yang kami telah melalaikan hatinya dari mengingat kami,
wattaba'a dan dia mengikuti hawa nafsunya, keinginannya. Kamu Muhammad jangan mau mengikuti orang yang satu. Orang itu kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Orang yang tidak mau membaca Al-Quran, orang yang tidak suka membaca Al-Quran, orang yang tidak suka mengaji, jangan kamu ikuti maunya dia. Nih, makanya kalau kita mengikuti perintah orang, kita lihat dulu siapa yang nyuruh kita nih. Dia nggak suka ngaji, jangan ikuti orang itu. Satu. Yang kedua, jangan mengikuti orang yang dia sendiri suka mengikuti kemauannya. Dia hanya mengikuti kemauannya. Jadi orang yang mengikuti kemauannya, mengikuti hawa nafsunya, itu biasanya pasti melanggar aturan Allah. Kita sendiri, saya dan Anda semua ini, kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, itu otomatis sudah kita pasti melanggar maunya Allah. Harusnya hawa nafsu kita ini disesuaikan dengan maunya Allah. Ini saat-saat seperti ini, pagi hari ini, hawa nafsu kita, keinginan kita, yang paling enak apa? Tidur, Pak. Tapi kita tidak tidur di saat ini, kenapa? Karena kita ada acara rutin ngaji. Jadi maunya kita, hawa nafsu kita untuk tidur dikalahkan dulu. Kena sebentar lagi, 1 mat lagi. Ini sudah tinggal, udah habis waktunya ini. Ya, nanti bulik tidur gak apa-apa udah. Tapi kalau lagi ngaji jangan guring dulu lah. Ya, jadi Nabi ditegur, jangan kamu mengikuti orang yang dia mengikuti hawa nafsunya. Wakana dan dia adalah dia orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, selalu kami lalaikan hatinya dari Al-Quran, dari mengingat kami. Amruhu urusannya atau perintahnya, furuto melewati batas. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, perintahnya pasti melewati batas, melanggar batas-batas Allah. Ini sekarang lagi ribut di negara kita ini, karena ada sekelompok orang yang menginginkan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, dilanjutkan 3 periode. Itu masih ada sampai sekarang tuh aroma itu. Maka dikumpulkannya berapa puluh ribu kepala desa di Jakarta, dan tidak ada yang menghalangi mereka kumpul. Penjagaan polisi biasa aja, tenang. Itu tanda sudah itu. Ya, ini pasti diridhoi ini. Coba kalau kita yang demo, Pak. Oh, panser itu, Pak. Dipasang, polisi sebar di mana-mana. Tapi karena yang demo ini memang pasti ada yang menggerakkan dan ada yang memerintahkan, dijaga oleh polisi dengan baik. Silakan. Mereka kepengen apa? Tentu tanya. Diperpanjang masa jabatan kepala desa 9 tahun. Wah, ini tersirat di sana. Ini ada yang curiga. Para ahli politik ini. Ini jangan-jangan nih yang nyuruh ini juga kepengen 9 tahun ini. Masya Allah. Nah, itu urusan orang, Pak. Biar aja lah, itu bukan urusan kita. Mau kau 9 tahun, mau kamu sampai mati jadi presiden, silakan itu, ambil ini dunia ini. Kami tidak menginginkan dunia ini, kecuali yang kami perlukan untuk akhirat. Gitu. Jadi kita sibukkan diri kita dengan Al-Quran, maka Allah akan memberi kita sesuatu yang lebih baik daripada yang diinginkan oleh semua orang. Allah berfirman, Yaqulu Rabbu Azza wa Jal. Allah yang Maha Gagah dan Maha Agung berfirman, kata Nabi, Man saholahul Quran, barang siapa yang menyibukkan kepada dia Al-Quran, ya, wa dzikri dan zikir kepadaku, dia sibuk baca Al-Quran, dia sibuk zikir kepadaku pagi dan petang, setiap waktu ada kesempatan dia berzikir dulu, sampai dia pegang tasbih, macam-macam tasbih itu. Yang terakhir saya lihat ada orang tasbih pegang kayak pistol gitu. Tasbih kok kayak pistol ini ya. Jadi gini-gini, oh bagus ini tuh. Oh bagus ini, beli di mana ini ya? Jadi saya lihat di Mekah itu, di Madinah itu, dikir itu, pistol-pistolan ini. Oh ternyata untuk ngitung itu, dan bagus itu ternyata. Jadi kalau ditarik ini, angkanya tidak meleset. Kalau yang dipencet berarti kadang-kadang dia lewat itu angkanya. Ini enggak, begitu tarik,
Sudah, nggak akan kurang, nggak akan lebih, nggak akan separuh. Kadang-kadang kita baca itu kalau angka itu separuhnya. Ya, ini enggak Pak. Pasti harganya lebih mahal ini. Cut gitu, bagus ini. Jadi kata Allah, man saholahul Quran, barang siapa yang menyibukkan kepada dia Al-Quran, dia sibuk karena Al-Quran, sibuk ngaji Quran, sibuk baca Quran, wa dzikri, dan dia sibuk ingat kepadaku, an mas'alati, daripada meminta kepadaku. Saking sibuknya dia baca Quran, sampai sibuknya dia berzikir, sampai enggak sempat minta, berdoa kepada Allah aja enggak sempat. Karena waktunya dipakai untuk baca Quran terus. Itu para ulama zaman dulu itu, para sahabat, para ulama, tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka selalu baca Quran itu. Kalau kita kan enggak, selalu bawa duit, selalu baca koran. Mereka enggak Pak, baca Quran, sibuk. Allah berfirman, siapa yang disibukkan oleh membaca Al-Quran, disibukkan oleh zikir kepadaku, an mas'alati, daripada meminta kepadaku, a'toituhu, aku akan beri kepada dia, afdhala, sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdal, mimma, dari apa saja yang aku berikan as-sairina, kepada orang-orang yang meminta. Orang-orang semua kan setiap hari ada yang minta jabatannya diperpanjang, ada yang minta anaknya meneruskan, bikin dinasti baru. Ini dulu anaknya yang satu bilang, saya tidak tertarik kepada politik, omong kosong, sekarang dia jadi wali kota. Yang satu lagi bilang, saya mau jadi pengusaha, mau terjun ke politik ini. Ngapu sih wae itu. Ya. Kenapa? Karena politik itu duit Pak, banyak duitnya. Nah, dulu ada politikus di Surabaya sana ngomong, kalau pengen jadi orang kaya, masuk politik, kaya kamu nanti. Betul memang iya, tapi mlebu neraka, masuk neraka kamu. Kalau masuk politiknya karena itu. Jangan, kita tidak disuruh oleh Allah dan Rasulnya untuk berpolitik. Tapi dengan tidak berpolitik, kita sudah berpolitik itu sebetulnya. Saya tidak mau ikut-ikut politik, itu politik itu. Tapi politik Islam. Ya, jadi saudara sekalian, Allah bilang begitu, siapa yang sibuk membaca Al-Quran, sibuk oleh Al-Quran dan sibuk oleh zikir kepadaku, aku akan beri dia sesuatu yang lebih utama daripada yang diminta oleh semua orang yang meminta. Wa kalamullah ala ghairihi, dan omongan Allah dibandingkan omongan selain omongan Allah, kafadlillah. Wa fadlu kalamillah, dan keutamaan kalam Allah, keutamaan Al-Quran, ya. Wa kalamullah itu ala ghairihi, dibandingkan dengan kalam selain kalamullah, itu kafadlillah, sama seperti kelebihan Allah, keutamaan Allah, ala khalqihi, dibandingkan dengan seluruh makhluknya. Kita membandingkan Allah dengan makhluk, enggak ada apa-apanya. Demikian juga membandingkan Al-Quran, firman Allah, omongan Allah dengan omongan manusia, ini sama dengan membandingkan Allah dengan makhluknya. Enggak ada tandingannya, enggak setara. Makanya mari kita semuanya sibukkan diri kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, jangan pernah bosan. Karena inilah yang akan kita perlukan di saat kita sudah berada di dalam tanah nanti. Kalau kita masih di atas tanah, mungkin orang bisa ngomong semaunya dia. Apa gunanya ngaji? Gak dapat duit juga, gak dapat dukungan juga, ngapain? Ya, itu kan orang gak paham itu ahlud dunya itu. Omongannya begitu. Nah, kita jangan menjadi ahlud dunya. Mari kita menjadi ahlul akhirah. Mari kita menjadi penghuni-penghuni akhirat yang akan dimuliakan oleh Allah, karena kita memuliakan firman Allah ketika kita masih berada di dunia ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.